pedagang kaki lima di Kota Sukabumi. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Siva Alfia Rachman dengan NIM 23307111024. Aku Fitria, NIM 23307111001. Saya Aditya Pratama dengan NIM 23307111017. Selamat menyaksikan! Menjelaskan mengenai penataan pedagang kaki lima yaitu PKL. Nah, penataan pedagang kaki lima PKL yang dimana PKL ini adalah suatu ruang publik di Kota Sukabumi yang menjadi isu penting sehari-hari yang melibatkan banyak PKL. PKL adalah pedagang yang berjualan di trotoar, pinggir jalan atau tempat menggunakan gerobak sederhana serta pun dengan adanya meja kecil, yang dimana meja kecil ini bahkan hanya alas kain. Nah, mereka ini menjual seperti pakaian, minuman, dan barang-barang kebutuhan lainnya seperti barang kebutuhan yang ada di serba murah gitu, sehingga banyak warga yang bergantung padanya untuk kebutuhan sehari-hari. Namun keberadaan PKL seringkali membuat jalanan macet, terutama trotoar sulit dilalui pejalan kaki dan kawasan kota terlihat semrawut dan terutama di pusat kota yang ramai. Kota Sukabumi sebagai salah satu kota di Jawa Barat yang sedang berkembang memiliki jumlah pedagang kaki lima atau PKL yang cukup tinggi sebab banyak penduduk yang mencari nafkah melalui perdagangan kecil ini. Setiap hari ratusan pedagang berjejer di pinggiran jalan protokol seperti di dekat pasar ataupun kantor pemerintahan. Hal ini mereka lakukan untuk menarik perhatian para pembeli. Yang menjadi masalah ialah para PKL ini sering menempati ruang yang seharusnya untuk para pejalan kaki ataupun kendaraan sehingga dapat mengganggu lalu lintas, kebersihan, dan kenyamanan bersama. Pemerintah Kota Sukabumi sadar bahwa PKL ini penting untuk ekonomi rakyat kecil, tetapi ruang publik seperti trotoar ataupun taman harus tetap nyaman untuk semua orang. Oleh karena itu, mulai beberapa tahun yang lalu, pemerintah kota mulai melakukan penataan agar para PKL dapat berjualan di tempat yang lebih aman dan juga tertib, tanpa merusak pemandangan kota dan mengganggu kenyamanan publik. Upaya ini dimulai dengan sosialisasi, penertiban, hingga relokasi para PKL ke tempat yang lebih khusus. Yang menjadi tantangan dalam kebijakan ini ialah seringkali para PKL tersebut kembali ke tempat yang lama, sebab lokasi baru yang dipilih oleh pemerintah kota dinilai kurang ramai pembeli sehingga dapat menurunkan pendapatan mereka. Dalam kebijakan ini, pemerintah perlu melakukan pendekatan yang lebih berkeadilan agar semua pihak yang terlibat dapat mendapatkan hak yang setara. Nah, selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2025 kita telah melakukan wawancara kepada pihak Satpol PP, yang dimana pihak Satpol PP ini memiliki peran untuk menjaga ketertiban penataan pedagang kaki lima agar ruang publik seperti trotoar dan jalan tetap bersih dan juga nyaman. Nah, kita melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan Penegakan Perda, yaitu Bapak Ismi Suwandi atau biasa dipanggil Bapak Mini, terkait penertiban PKL. Nah, dari hasil wawancara yang telah didapatkan bahwa pihak Satpol PP telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Perda nomor 10 tahun 2013 tentang penataan dan pemberdayaan PKL yang menjadi dasar utama, mengatur penataan lokasi PKL, zona merah, dan sanksi bertahap mulai himbauan hingga tindak pidana ringan. Namun dalam implementasinya itu belum maksimal, masih terdapat berbagai kendala dari penataan sering yang terhambat oleh volume PKL yang tinggi. Jumlah PKL di Kota Sukabumi ini bisa mencapai hingga ribuan, dan perilaku berulang pedagang yang kembali ke lokasi lama setelah penertiban. Meskipun pemerintah ini berwenang menjaga kebersihan, ketertiban, dan keindahan kota, penertiban selaras ini dengan Perda, termasuk penyitaan barang dan denda yang disetorkan ke kas negara. Adapun titik-titik rawan PKL yang terdapat 7 ruas jalan protokol sebagai zona merah yang tidak boleh diperuntukkan perjualan, seperti Jalan R. Syamsuddin SH, yang kedua ada Jalan R.E. Marta Dinata, yang ketiga ada Jalan Surya Kencana, keempat Jalan Siliwangi, yang kelima Jalan Zainal Zakse, keenam Jalan Perpustakaan, dan yang ketujuh ada Jalan Perintis Kemerdekaan. Nah, tempat-tempat itu
dilarang dalam Perda nomor 10 tahun 2013 untuk adanya perjualan niagaan. Nah, pada ini juga sudah diterapkan oleh Satpol PP, yang dimana Satpol PP Kota Sukabumi menerapkan strategi penataan PKL secara bertahap, seperti melalui tahap humanis yang memulai dari himbauan persuasif hingga tindakan tegas, sepertinya penyitaan barang dan tipiring, yang dimana tipiring ini patroli rutin yang mencegah kembalinya pedagang ke zona merah. Nah, pada pendekatan yang selaras juga dengan Perda nomor 10 tahun 2013 yang melibatkan 50 petugas, yang dimana dibagi 6 setiap hari untuk memantau 6 atau 7 ruas jalan protokol, yang dimana strategi difokuskan pada pengembalian fungsi ruang publik yang sambil meminimalkan konflik sosial. Nah, dari informasi lain seperti yang didapatkan dari Dinas Perdagangan, faktanya bahwa tempat PKL ini di mana Kota Sukabumi ini masih minim dan sedikit selain dari terminal lama dan juga kawasan Pasar Pelita. Nah, pada kawasan PKL di daerah Dewi Sartika yang dipindahkan melalui melalui dago yang sementara, yang mengakibatkan belum ada tempatnya strategis untuk pedagang kaki lima tersebut. Nah, berdasarkan informasi yang telah didapatkan, bahwa pemerintah Kota Sukabumi ini memiliki beberapa inovasi sederhana yang dirancang agar pedagang tetap bisa berjualan dengan rapi, tetapi kota tetap rapi dan nyaman. Misalnya, program Car Free Day, yang dimana terdapat akhir pekan di Lapangan Merdeka. Itu juga jadi cara pintar yang dimana PKL dikumpulkan di Jalan Masjid Agung sampai Veteran itu pada hari Sabtu dan Minggu pagi. Jadi seperti pasar dadakan yang ramai tapi tertib tanpa gangguan hari biasa. Nah, pemerintah juga lagi gencarnya data ulang semua PKL lewat aplikasi atau surat izin sederhana bernama NIB, lengkap dengan retribusi ringan yang bisa dicicil sesuai kemampuan pedagang. Nah, biar mereka merasa aman dan bukan cuma ditekan. Nah, inovasi ini juga datang dari ide Pemprov Jawa Barat dan Wali Kota Ayub Zaki. Ditambah perbaikan Lapangan Merdeka yang dimana jadi ruang publik bagus yang bisa dipakai PKL saat acara khusus aja, sehingga masalah kesemerawatan pelan-pelan ini bisa teratasi sambil bantu ekonomi rakyat kecil tumbuh. Nah, jadi secara keseluruhan penataan PKL di Kota Sukabumi ini sudah berjalan sesuai dengan Perda nomor 10 tahun 2013, yang dimana tugas dan fungsi sudah dijalankan dengan baik. Namun masih terdapat hambatan-hambatan seperti minimnya lokasi-relokasi yang ramai dan ketergantungan ekonomi pedagang yang membuat PKL sering kembali ke tempat lama, sehingga penertiban itu terasa seperti kucing-kucingan, dan juga sumber daya manusia dari pihak Satpol PP yang kurang untuk melakukan patroli dengan banyaknya PKL di berbagai kawasan di Kota Sukabumi. Dan pada akhirnya, keberhasilan dari penataan PKL di Kota Sukabumi bergantung pada kerjasama dari semua pihak, mulai dari pemerintah yang bersikap tegas tetapi tetap adil, para pedagang yang sadar akan aturan demi kebaikan bersama, hingga masyarakat yang mendukung dengan tidak membeli dagangan para PKL di zona yang dilarang. Bayangkan Kota Sukabumi yang bersih, trotoar yang nyaman untuk para pejalan kaki, hingga para PKL yang berjualan di tempat yang aman. Itu semua merupakan tujuan yang dapat dicapai jika semuanya berkomitmen. Di masa depan, pemerintah Kota Sukabumi dapat memperbaiki regulasi dengan menambah fasilitas relokasi yang lebih banyak dan juga layak, melibatkan komunitas lokal untuk monitoring harian, hingga penetapan aturan yang lebih jelas. Dengan begitu, Kota Sukabumi bukan hanya menjadi kota yang tertib, tetapi juga menjadi kota yang inklusif, di mana ekonomi rakyat kecil tumbuh tanpa mengganggu ruang publik yang menjadi hak semua orang. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Dadah. Itu ada fungsinya masing-masing ya rekan-rekannya. Jadi perlu diingat juga ada fungsi terkait dengan pengawasan. Nah,